Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Mungkin yang belum kenal, nama saya Firman Saputra, asal daerah Banyuasin, tepatnya di desa Tebing Abang. Wah, lagi promosi. Maaf, canda-canda kidding. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi yang saya ketahui mengenai sebuah aplikasi, yaitu namanya aplikasi Google Lens. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Google sendiri, di mana aplikasi ini untuk mengetahui sebuah objek, sebuah tempat objek yang kita identifikasi. Nah, aplikasi Lens ini bekerja dengan memudahkan pengguna untuk mengenali sebuah objek yang kita inginkan gitu. Objeknya itu kemudian nanti dapat sebuah informasi tentang objek, baik harganya dan juga tempat penjualannya di mana. Nah, di situ lengkap. Selain itu juga ada fitur belajar nanti. Nah, itu memudahkan para orang tua untuk membantu anaknya dalam mengerjakan tugas rumah. Aplikasi ini bisa membuat Android kita yang biasa jadi luar biasa. Nah, jika penasaran, kita langsung saja simak video berikut. Sikidot. Baik, langkah pertama yang kita lakukan itu tentunya kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kita buka Play Store dan pada kolom pencarian di atas kita ketik aja Google Lens. Nah, nanti setelah ini dia akan muncul. Nah, ini tampilan Google Lens-nya, logonya seperti itu. Bisa di-download saja. Kapasitasnya juga tidak terlalu besar ya. Berhubung saya sudah download, ini langsung saja dibuka aplikasinya dan muncul di halaman utamanya seperti ini. Nah, ini langsung diarahkan ke kamera objeknya dan di bawahnya terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Nah, kita coba terlebih dahulu yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini dia akan mendeteksi bahasa. Nah, dari bahasa yang kita tidak mengerti ke bahasa yang kita inginkan. Nah, di sini dapat dilihat di atasnya ada bacaan deteksi otomatis. Kita klik. Nah, ini bisa kita pilih bahasa mana saja yang kita inginkan. Nah, bisa ditranslatekan ke bahasa apa saja. Nah, ini saya pilih deteksi bahasa secara otomatis ya, karena dia akan mengambil bahasa otomatis nantinya dan ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Nah, kita coba ya. Ini sebuah contoh. Ini contohnya ini bahasa Inggris ya. Kita on-scan. Nah, ini dia akan mengambil objeknya ini. Nah, itu sudah ada. Nah, kan tadi bahasa Inggris bisa dia mengartikannya secara otomatis. Nah, hubungkan USB modem dan bla bla bla. Nah, bisa juga dengan bahasa lain. Kemudian kita geser ke kanan, ada teks. Nah, di teks ini dia akan menyalin sebuah teks yang ada pada objek. Misalkan sebuah contoh pada buku ini. Nah, ini ada buku, ini teksnya. Nah, dia akan mengambil teks secara otomatis. Kita ambil ya. Nah, kita ambil teks yang kita inginkan. Bicara itu ada seninya sampai oh suyang. Nah, kita salin teks. Kemudian kita salin, copy paste ke mana saja ya, bisa. Ke sini. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian kita scroll ke kanan, ini ada bacaan telusuri. Nah, yang ini banyak sekali manfaatnya. Dia itu memberikan sebuah informasi tentang objek yang kita butuh. Misalkan saya contohkan ini sebuah TP-Link. Dia akan memberikan informasi tentang TP-Link-nya. Nah, coba kita fokuskan ke objeknya. Kita foto. Nah, dia akan memberikan informasi tentang TP-Link-nya. Kemudian dia juga bisa mengambil info lebih lanjut tentang kode QR. Nah,
untuk lebih lanjut tentang kode QR dulu, kita fokuskan dulu ya. Nah, jadi kita klik. Nah, seperti ini. Dia juga bisa deteksi kode QR-nya. Nah, sekarang kita cobakan ke tanaman ya. Ini banyak sekali tanaman saya. Oh, tanaman ini udah layu ya. Nah, kita ketahui ini tanaman apa ya. Jika kita ingin mengetahui tanaman ini, kita fokuskan saja, dia akan mengetahui informasi lebih lanjut tentang tanaman ini. Tanaman apa ini, kita coba ya. Nah, muncul tanamannya. Ini namanya bayam ya. Bayam kotok namanya. Nah, seperti itu ya. Kita coba lagi ke tanaman ini yang sudah berbuah. Tanaman apa ini ya? Kita coba. Klik OK. Nah, ketemukan tomat cherry namanya. Selanjutnya kita scroll ke kanan, ada fitur belajar. Nah, di fitur belajar ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi Google Lens. Ini sangat membantu buat para orang tua untuk lebih handal menjadi guru di rumah, terutama dalam hal membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan tugas rumah mereka. Nah, terkadang kan ada beberapa mata pelajaran itu yang sulit dikerjakan, sudah mentok di otak kita, tidak bisa dikerjakan, terutama dalam misalnya contoh nih pelajaran matematika. Nah, kita coba ya. Misalkan, nah kita coba, ini ada buku, kita coba misalkan simple aja ya, 2 log 16. Nah, apakah dia bisa mendetek? Nah, kita deteksi 2 log 16. Nah, kalau udah muncul garis putih, kita klik OK saja di sini. Nah, dia akan menjawab pertanyaan yang kita buat. Nah, di sini kan muncul nih berapa pilihan. Nah, coba kita klik dulu ya di sini. Nah, ini sangat membantu buat para orang tua ataupun kita ingin mengajarkan adik-adik kita jika kita tidak tahu. Nah, sudah 30 detik kita tunggu. Ini hasil jawabannya ada nih. Benar salahnya itu bisa dikoreksi sendiri ya, karena ini hanya membantu ataupun bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pandangan kita untuk melihat jalannya seperti apa. Ini kita bisa tulis dengan jalan kita masing-masing. Nah, itu salah satu contohnya di matematika, bisa di pelajaran lain ya. Oke, kita scroll ke kanan, ini ada fitur belanja. Nah, fitur belanja ini dia akan mendetek kode batang pada suatu benda ataupun suatu objek, dan untuk mengetahui harga dan juga tempat jual objek ini ataupun benda ini ya. Nah, kita coba kode batang dari buku ini, kita cobakan. Nah, kita fokuskan dulu ya. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan mengambil objeknya. Nah, di sini muncul ya tampilan buku ini. Nah, dapat dilihat nih. Nah, jualnya di mana? Itu ada bacaan di Shopee, di mana-mana tuh. Ada juga buku yang serupa. Banyak ya. Nah, sama kan? Oke. Seperti itu ya. Kan setelah fitur belanja, kita beralih ke tempat. Nah, fitur tempat. Nah, fitur tempat ini dia akan mendetek tempat-tempat gedung tinggi seperti rumah sakit, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang bermerek ya. Tapi saya cobakan ke masjid yang ada dekat rumah saya. Nah, kita detect. Nah, dia akan menampilkan masjid yang serupa saja. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, pada fitur makan dia akan memberikan referensi dan juga resep cara membuat makanan tersebut berdasarkan objek yang kita pilih. Kita coba pada makanan ini ya, kebetulan ada di rumah saya. Oke.
Kita fokuskan dulu, kita klik OK. Nah, dia akan menampilkan beberapa foto yang serupa. Nah, ini ada resep juga nih makanannya. Nah, mungkin seperti itulah ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.